Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budidaya semuanya, selamat berjumpa kembali di dalam channel Pandawa Fisheries. Video kali ini mungkin agak berbeda dengan video-video kami sebelumnya, mana video sebelumnya berkaitan dengan bagaimana kami melakukan proses budidaya, khususnya budidaya ikan nila di kolam-kolam bioflok kami. Namun kali ini berdasarkan permintaan dari komunitas bioflockers yang tergabung dalam grup Bioflok Indonesia, kami dari Pandawa Fisheries akan sharing berkaitan dengan strategi penjualan yang dilakukan oleh tim dari Pandawa Fisheries. Namun sebelum kami lanjutkan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video kami sebagai salah satu kita untuk berbagi dengan seluruh sahabat budidaya semuanya, dan berbagi dengan seluruh pembudidaya pemula yang akan memulai proses budidaya khususnya dengan menggunakan sistem bioflok. Sahabat budidaya semuanya, seringkali kami mendengar pertanyaan dari khususnya para pemula. Pertanyaan yang memang sangat wajar dikeluarkan atau disampaikan oleh para pemula tersebut. Seandainya kami telah berhasil, produksi kami nanti akan terjual atau tidak? Selanjutnya kalau terjual kemana? Nah, mungkin ini pertanyaan yang sering kali ada dalam benak pikiran sahabat budidaya semuanya. Selanjutnya pertanyaan muncul, kalau nanti kita panen, nanti harga jualnya turun, bagaimana itu? Nanti kita rugi, nanti kita keuntungannya sedikit. Bagi kami, ini adalah pertanyaan yang wajar, tapi tidak selayaknya diungkapkan pada saat ini. Mengapa? Karena bagi kami, yang pertama harus kami lakukan adalah bagaimana kami melakukan budidaya sehingga proses budidaya yang kami lakukan tersebut bisa menghasilkan ikan-ikan yang sehat, ikan yang segar, dan ikan yang banyak. Tentunya setelah kami mendapatkan atau memperoleh hasil produksi tersebut, selanjutnya kami memasarkannya. Sebagian alangkah sedihnya bagi kami pribadi pada saat melihat video-video seakan-akan pasrah terhadap keadaan. Terserah, pasrah, berapa harga ikan yang kita produksi ini akan dibeli orang. Itulah yang menyebabkan kemudian beberapa sahabat-sahabat kita mengakhiri proses budidayanya. Karena apa? Karena ternyata harga jualnya jauh di bawah dari proyeksi yang sebelumnya sudah dibuat, mengakibatkan tidak mendapat keuntungan atau bahkan mendapatkan kerugian. Tentunya hal ini tidak kita harapkan. Yang kita harapkan adalah kita membudidayakan ikan, apapun ikannya. Nah, kalau di kami khusus
prioritas kepada ikan nila. Kemudian kita dapat kita jual dengan harga yang sewajarnya, dengan harga yang setinggi-tingginya yang dapat diterima oleh pasar. Andai kata kita hanya di kolam saja, saat panen kita hanya di kolam saja, saat panen kita hanya menunggu pengepul-pengepul atau tengkulak-tengkulak datang ke kita, itulah yang menyebabkan kenapa harga ikan dari hasil produksi budidaya kita itu dihargai sangat minim. Sekarang sudah tidak zaman lagi. Yang harus kita lakukan, sahabat budidaya semuanya, adalah menjemput bola. Kita harus berusaha sekuat tenaga dengan kerja yang keras dan kerja yang cerdas, supaya ikan yang kita hasilkan dapat kita jual dengan harga yang sepantasnya. Dan tentunya kita mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut. Dalam video kali ini, saya akan sharing bagaimana caranya kita mendapatkan pasar. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menghasilkan ikan yang berkualitas. Seperti kita ketahui bahwa ikan-ikan yang dihasilkan dari kolam-kolam bioflok merupakan ikan-ikan yang kualitas super. Ini sudah diakui oleh beberapa pembeli dan pelanggan kami, sehingga beliau-beliau tetap menjadi pelanggan setia kami, menjadi konsumen setia kami pada saat kami panen. Kita harus membuat ikan kita menjadi ikan yang terbaik dari sisi kualitas dan kuantitasnya. Ikan yang dihasilkan dari sistem bioflok, dagingnya lebih tebal, rasanya lebih nikmat, tidak bau tanah. Itu sudah menjadi jaminan. Ya. Karena itulah yang akan ditanyakan oleh konsumen kita. Sehingga kita harus memang benar-benar yakin, seyakin-yakinnya bahwa ikan yang kita produksi adalah ikan yang mempunyai kualitas yang sangat tinggi. Jadi, kalau kita sudah mempunyai barang yang akan kita jual, maka selanjutnya yang kita lakukan adalah bagaimana barang ini, bagaimana ikan yang mempunyai kualitas tinggi yang kita produksi ini dapat diterima pasar dengan harga yang sepantasnya. Mengapa harga yang kita dapat selama ini jauh di bawah harga pasar? Karena terdapat rantai distribusi di sana. Mungkin ada perantara, ada maklar, kemudian ada tengkulak, atau pengepul, ya. Kemudian baru kita ke konsumen. Jadi mata rantai distribusinya demikian banyak. Menyebabkan apa? Menyebabkan harga ikan yang kita jual itu menjadi sangat rendah. Oleh karena itu, ya, dalam salah strategi yang kami lakukan adalah bagaimana kita melakukan penetrasi pasar. Bagaimana kita menembus pasar dengan memotong jalur distribusi ini. Sehingga kita langsung dari kita sebagai pembudidaya, kita langsung bisa menjualnya kepada end user. Ada beberapa kunci sales yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah analisa pasar. Tujuan dari analisa pasar adalah
menggali potensi market community dari produk yang kita hasilkan. Potensinya seperti apa? Kita tentukan. Kita tidak mungkin kerjanya serabutan. Kita harus sistematis, taktis, dan masif. Sistematis, kita tentukan dulu coverage-nya. Dari titik budidaya kita ambil radius berapa kilometer dulu. Katakanlah kita ambil radius 5 kilometer. Oke. Selanjutnya kita buat pemetaannya, ya. Di sana dalam radius 5 km terdiri dari populasi seperti apa. Jadi dari populasi radius 5 km tersebut terdapat calon-calon konsumen kita yang seperti apa. Contoh misalnya, yang pertama adalah pemancingan, yang kedua rumah makan, yang ketiga catering service, keempat hotel, dan lain sebagainya. Kita harus menyisir dari populasi radius 5 km tersebut dengan pembagian calon konsumen yang seperti tadi. Oke. Kemudian kita belah, ya. Kita belah. Katakan dibagi 4 zona, ya. Dibagi di 4 zona, ya. Zona 1, 2, 3, dan 4. Zona 1, ya. Jumlah rumah makan ada berapa? Kemudian jumlah catering service ada berapa? Jumlah pemancingan ada berapa? Selanjutnya kita bedah lagi, ya. Contoh misalnya rumah makan ada 10. Ada rumah makan A, rumah makan B, C, D, E, F, dan selanjutnya. Kemudian pemancingan ada 3. Pemancingan A, pemancingan B, pemancingan C. Kemudian catering service ada 6. A, B, C, dan selanjutnya. Demikian kita lakukan analisa pasar. Demikian kita lanjut. Selanjutnya kita untuk zona kedua, kemudian zona ketiga, dan zona keempat. Oke. Selanjutnya untuk rumah makan A itu kira-kira kita estimasikan saja. Kira-kira dia dalam 1 minggu kebutuhan ikan berapa? Rumah makan B berapa? Catering A berapa? Catering, dan selanjutnya, ya. Kita harus secara detail memetakan itu. Sehingga, ya, kalau kita bedah dari bawah, rumah makan A sekian, rumah makan B kebutuhannya sekian, C sekian, dan selanjutnya. Kemudian catering service A kebutuhan sekian, dan sebagainya. Kemudian hotel, dan selanjutnya, ya. Sehingga kalau kita akumulasikan, maka dapat diketahui potensi pasar untuk zona yang pertama ini adalah sekian kuintal atau sekian ton per minggu. Selanjutnya kita lakukan untuk zona kedua, untuk zona ketiga, dan kemudian zona keempat. Dengan menjumlahkan potensi pasar dari zona pertama sampai keempat tersebut, maka kita akan mendapatkan potensi pasar dalam radius 5 km sebesar sekian ton per minggu.
kita kalikan lagi sehingga kita dapatkan sekian ton per bulan. Oke. Nah, itu yang dimaksud dengan analisa pasar. Jadi saya kembali lagi sampaikan bahwa analisa pasar adalah tujuannya untuk menggali potensial market community dari pasar yang berada dalam radius tertentu, seperti yang saya sampaikan, contohnya radius 5 km. Oke, kita lanjutkan.